Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan 13 kita akan membahas mengenai sorting atau pengurutan. Tujuan umum mahasiswa memahami algoritma sorting, menerapkan algoritma sorting ke dalam program. Tujuan khususnya mahasiswa mampu menulis bahasa C untuk program algoritma sorting, kemudian menuliskan program bahasa C untuk menampilkan algoritma sorting dan menyelesaikan permasalahan dengan algoritma sorting. Algoritma sorting yaitu kumpulan langkah sistematis atau secara berurutan untuk memperoleh hasil yang diinginkan. Nah, salah satu contoh dari algoritma untuk langkah ini adalah sorting, pengurutan. Sorting dapat didefinisikan sebagai pengurutan sejumlah data berdasarkan nilai tertentu. Nah, diurutkan bisa dari terkecil ke terbesar, ascending, atau sebaliknya, dari terbesar ke terkecil. Nah, mengapa data harus diurutkan? Yaitu agar data dapat mudah dilihat dan dipahami. Untuk semua algoritma pengurutan yang akan dipelajari, kita akan menggunakan tipe data larik atau array. Contohnya seperti ini deklarasinya, konstan maksimal array 1000, tipe larik integer, array mulai dari 1 sampai n dengan tipe integer. Nah, metode pengurutan data, beberapa metode pengurutan akan menemukan pemanggilan tukar. Jadi untuk menukar posisi, kegunaan prosedur ini adalah menukar isi dua variabel. Berikut definisi tukarnya. Misalkan prosedur tukar input atau output A nilai B dengan tipe integer, mempertukarkan nilai A dan B. Deklarasinya seperti misalkan temporary nilai integer, algoritma temporary diisi dengan A, kemudian A nanti misalkan dibandingkan dengan B, kemudian nilainya diisi. Nah, menentukan pengurutan yang baik, ada dua hal yang harus diperhatikan untuk menentukan pengurutan yang baik. Pertama, jumlah pembandingan yang dilakukan dan jumlah penukaran atau penggeseran data yang dilakukan. Algoritma pertama yang kita pelajari yaitu insert sort. Contohnya kita cara mengurutkan adalah dicek satu persatu mulai dari yang kedua sampai dengan yang terakhir. Apabila ditemukan data yang lebih kecil dari data sebelumnya, maka data tersebut disisipkan pada posisi yang sesuai. Metode ini sebenarnya juga digunakan dalam kehidupan nyata, misal saat kita bermain kartu ya. Kita akan menyisipkan dibandingkan dengan nilai 2, 3. Kemudian jika nilainya terbesar, dia disisipkan posisi yang sesuai. Algoritma inserting sort yang pertama misalkan seperti ini ya, ada I, asumsikan L larik yang pertama dianggap sudah pada tempatnya, kemudian selama I kurang dari N, kerjakan baris selanjutnya sampai dengan 10 misalkan. Kemudian X yaitu data yang ke I, J yaitu data I dikurang dengan 1. Nah, selama X lebih kecil dari data yang J, kerjakan baris 78. Kemudian data J plus I yaitu data J. Nah, contohnya seperti ini ya, biar nggak bingung ya. Ini ada iterasinya. Iterasi awal mula-mula I sama dengan 2, 3, 4 sampai dengan 9. Nah, data pertama misalkan 12, 35, 9, ada sampai data 9 itu nilai 31. Nah, ini akan diurutkan. Mula-mula I sama dengan 2 dibandingkan 12 dan 35. 12 dengan 35 besaran 35 ya. Maka posisinya sudah sesuai. Kemudian iterasi ketiga dibandingkan 13 dan 9. Ternyata lebih besar 35. Maka 35 baris ke depan, nah 9 akan ditempatkan pada posisi yang seharusnya, misalkan 9. Begitu seterusnya, 35 dibandingkan dengan 11, lebih besar maka pindah. 11 masuk, sisipkan ke sini. Kemudian 35 bandingkan dengan 3, lebih besar. Terus sampai nilai terakhir. Nah, ini penjelasannya. I mula-mula 2, X sama dengan data yang kedua yaitu 35, dan J sama dengan 1. Nah, karena data yang pertama itu 12 dan data berikutnya itu 35 lebih besar 12, maka proses dilanjutkan.
iterasi berikutnya X sama dengan data yang ketiga yaitu 9 dan J2. Karena data yang kedua itu 35 dan 9 lebih kecil 35, maka dilakukan penggeseran sampai menemukan yang lebih kecil dari 9. Yang ini ya. Nah, posisi pada iterasi ke-6 nih, dia menemukan yang lebih kecil yaitu 3, maka digeser. Nah, seterusnya gitu ya. Jadi sampai dia menemukan kondisi kalau misalkan dia lebih besar, geser terus. Kemudian angka berikutnya akan kembali dibandingkan dengan yang sebelumnya. Kemudian diletakkan pada posisi yang seharusnya. Nah, ini contohnya ya. Elemen L yang pertama dianggap sudah terurut. Ini algoritmanya, mulai for i pengulangan to do, mulai dari yang kedua sampai dengan yang ke n. Ini cari posisinya, ini pengulangannya selama J lebih besar dari 1 dan misalkan tidak ketemu, maka jika Y lebih kecil dari L yang ke J maka penggeseran. Ini kalau ketemu posisi true. Nah, ini penjelasan yang berikutnya ya, algoritma sorting 2. Andaikan L yang pertama, larik pertama dianggap sudah pada tempatnya, kemudian langkah kedua harus dicari tempat yang tepat pada L yang 1 sampai sekian dengan cara menggeser elemen yang pertama ke kanan, geser terus ke kanan. Langkah 3 dicari tempatnya yang tepat pada L 1 sampai 3 dengan cara menggeser elemen L12 ke kanan. Nah, ini contohnya langsung ke contoh seperti ini ya. Misalkan elemen array atau larik dengan n sama dengan 6 buah elemen di bawah ini yang akan diurutkan secara ascending. 29, 27, 10, 8, 7, 6, 21. Larik pertama, kedua, 3, 4, 5, 6. Elemen L1 dianggap sudah terurut, misalkan awal 29 ya. Langkah berikutnya, berdasarkan susunan larik pada langkah 1, cari posisi tepat untuk L2. Nah, L2 ini bandingkan 29 dengan 27. Ternyata lebih besar 29, maka diputar posisinya, diubah. Jadi 27 ke belakang, 29 maju ke depan. Lalu dibandingkan lagi 29 dengan 10. Ternyata besar 29. Kemudian 10-nya dibandingkan dengan posisi yang berikutnya. Lebih kecil dia taruh di belakang. Kemudian bandingkan isi larik 1 sampai dengan larik 3 dengan angka 8, 29 dengan 8 ya, lebih besar 29 maka maju. Nah, yang angka 8 itu dibandingkan juga sebetulnya dengan angka-angka yang 3 di belakangnya, 10, 27. Nah, dibandingkan, kemudian lebih kecil ternyata taruh di belakang. Bandingkan lagi 29 dengan 76. Nah, ternyata bandingkan isi L14 dengan angka 76. Bandingkan, ternyata lebih besar 76 dengan angka 29. Nah, posisi 29 taruh pada posisi yang tepat. Kemudian 76 dibandingkan dengan 21. 21 lebih besar 76, maka 76 maju ke depan. Dan 21 ini akan dibandingkan dengan 29, 27, 10, dan 8. Kemudian taruh pada posisi yang tepat. Nah, jika sudah terurut misalkan 8, 10, 21, 27, 29, 76, maka proses sorting sudah selesai. Nah, bagaimana dengan contoh programnya seperti ini ya. Deklarasi integer L, larik 5, K, temporary. Ini larik pertama diisi dengan 1, larik 1 diisi dengan larik pertama 0, larik kedua diisi dengan 25, larik 3 10, larik 4 diisi 30, larik 5 diisi dengan 2. Jadi lariknya mulai dari 0 ya, isi arraynya. Nah,
Nah, data sebelum diurutkan ini K sama dengan 0, K kurang dari 4, maka K dia naik. Tampilkan L yang ke A, lari ke K-nya. Nah, ini kita ambil elemen L yang ke K supaya tidak tertimpa pergeseran. Ini temporary, kita menggunakan temporary, cari posisi yang tepat. Nah, ini data setelah diurutkan seperti ini: 1, 12, 10, 25, dan 30. Yang ini kepotong ya, 1, 2-nya nanti saya akan edit, tambahkan di materi. Ini hanya include main-nya sih, function library-nya belum dipanggil. Nanti akan saya coba sisipkan kembali. Baik, seri pertemuan mengenai inserting shot silahkan dicoba. Saya Heri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.